Di segmen terakhir ini saya mau ke Mas Gifala kembali, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan perbincangan di studio. Mas Gifala, tadi Anda sudah mendengarkan, menyimak bagaimana penjelasan dari para narasumber di studio, termasuk juga dampaknya sefatal apa jika pilot ketiduran dan kebablasan. Nah, sebagai orang yang mungkin sangat mobile dengan pesawat, bolak-balik Jakarta Kendari, peristiwa kemarin itu berpengaruh nggak ke Anda? Atau malah jadi takut untuk terbang atau seperti apa? Kalau boleh jujur sih jadi parno ya Mbak ya. Nah, jadi parno. Iya, saya jadi parno. Parnonya gimana nih? Nggak mau lagi naik pesawat atau ya mau nggak mau karena tugas harus naik pesawat juga? Atau memilih untuk nggak terbang sama sekali? Sebenarnya mau nggak mau sih Mbak naik pesawat karena kan memang saya kerjanya di Sulawesi dan pulang ke Bandung dan memang 2 bulan sekali saya pasti ke Jakarta Mbak, kayak Batik Air atau pesawat lainnya. Oke, sebagai seorang penumpang pesawat, apa yang Anda harapkan? Mungkin bisa didengarkan juga oleh para pilot di luar sana ya, yang malam hari ini lagi menyaksikan dua sisi. Ya, ya semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya Mbak ya. Dan semoga untuk para pilot atau co-pilot mungkin bisa lebih berkomunikasi juga dengan kru kabin agar tidak terjadi. Menurut saya ini sih hal yang mungkin pandangan saya sebagai orang awam kemungkinan ini miskom ya Mbak ya. Kemungkinan ini miskom. Jadi sampai ketiduran seperti itu gitu loh. Jadi dan harapan saya semoga Batik juga bisa memberikan pelayanan yang lebih baik lagi sih. Itu aja sih dari saya mengharapkan. Oke. Sebagai penumpang setia sebenarnya. Sebagai penumpang setia jadi takut ini ya. Dan mungkin nggak cuma Mas Gifala sendiri, banyak lagi nih penumpang yang lain juga merasakan hal yang sama malam hari ini ketika mendengarkan diskusi kita. Iya, di Parno. Oke, apalagi ada 153 on board di sana. Bu Ana, ini balik lagi. Masih menyambung pertanyaan saya yang tadi. Kalau pilot lagi libur itu apa sampai harus tetap diawasin, diingetin gitu loh. Lu harus istirahat nih di rumah. Ya, sebenarnya mereka kan sudah punya jadwal terbang yang diatur oleh maskapai. Kapan dia harus istirahat, kapan dia tugas lagi. Tapi jadwal itu bukan berarti dia sesudah terbang last flight-nya itu tadi ada 35 jam untuk tidur, itu dipakai untuk dia dugem atau enggak. Itu tetap masuk dalam on duty sebenarnya. Jadi tanggung jawab dia adalah dimanapun dia berada, dia harus membawakan diri sebagai seorang pilot yang seperti di Kapten Aziz bilang, dia naik pesawat harus seperti dia waktu baru pertama kali dapat bintang barnya 1 lah. Kata lain, every flight is my first flight. Yeah. Jadi we have prepare everything. Harus siap di-prepare fisik, semua. mental, lahir batin. Preparationnya harus benar-benar prima, sempurna gitu ya. Ya. Tadi Anda sempat menyinggung jangan menghabiskan waktu kayak untuk dugem segala macam. Banyak ya berarti ada pilot yang begitu di hari liburnya. Berdasarkan pengalaman sih ada juga ya. Tapi saya tidak bilang seluruh pilot. Hanya ada beberapa pilot yang pernah kenalan, ya ada juga jiwa dugem-dugemnya. Nah, tapi kan lagi libur nggak apa-apa, nggak boleh juga. Kalau dia dalam waktu liburnya dia cuma 1-2 jam, kemudian dia bisa cukup istirahat, saya pikir nggak ada masalah. Kan dia juga perlu sosialisasi dengan teman-teman kan. Tapi tidak berarti dia dalam waktu misalnya 5 jam lagi mau terbang, malamnya dia habiskan untuk. Oke. Tadi yang juga menarik nih Cap Aziz, Anda menyebutkan ada chain of error yang harus diperhatikan seorang pilot tadi. Jangan terbang kalau jangan terbang kalau. Ya misalkan chain of error itu kan rantai kesalahan. Di rumah misalkan ribut sama keluarga, satu. Jangan terbang deh kalau lagi. Bukan, satu masih oke. Oh masih nggak apa-apa. Kedua, sama supir yang jemput, dia lambat kek, jalannya ini marah. Ketiga sampai flight operation, ribut sama petugas ground. Mau menuju pesawat sama ini, kalau sudah lebih dari 4, itu biasanya pening kepala, mendingan pulang aja lah. Itu jangan aman. dikumpulin. Nggak aman ini guru CRM nih, Crew Resource Management. Dengan kondisi itu ada beberapa konflik yang dihadapi menjelang ke penerbangan, better nggak usah terbang. Nggak usah terbang, iya. Wah, sampai sebegitunya ya? Iya, dan harus fair ngomong sama flight operation bahwa saya tadi ini. Tapi balik-balik ke diri kita. Ada juga kan, wah kalau nggak terbang
nanti nggak dapet jam. Ada juga gitu. Nah, ini balik-balik ke manusia. Kita nggak bisa pukul rata semua pilot begini. Tapi insya Allah yang baik lebih banyak. Don't worry. Nah terakhir Mas Alvin singkat aja. Ini kan mungkin saja ini karena ada autopilot. Jadi orang si pilotnya jadi kayaknya lebih santai gitu ya. Gimana nih untuk menghindari ini hal-hal ini seperti terjadi lagi? Autopilot itu kan untuk membantu pilot kerjanya lebih ringan, terbangnya lebih stabil dan juga lebih efisien. Bukan buat tidur di kokpit ya? Oh bukan, karena walaupun menggunakan autopilot, pilot ini kerjanya masih banyak. Mata ini nggak pernah berhenti ngecek instrumen, memastikan semuanya dalam kondisi normal, baik itu instrumen navigasi, instrumen mesin dan sebagainya. Telinga ini juga terus bekerja mendengarkan komunikasi antara ATC dengan pesawat-pesawat lain. Kemudian mulut ini juga bekerja, kadang kita juga berkomunikasi dengan ATC kan. Dan telinga bukan cuma komunikasi, tapi juga mendengarkan suara mesin saya ini normal tidak ada. Jadi jangan hidung ada yang kosong atau tidak. Jadi jangan gitu. karena autopilot malah dipakai buat tidur dan nggak fokus gitu ya, Kep ya? Tetap. Autopilot, auto navigation. Beda dengan autopilot, auto navigation, kita harus salah satu pilot harus keep watch the flight. Baik. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan juga pendapatnya malam hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat untuk penonton kita dan juga buat Mas Givala Origa. Terima kasih sudah berbagi cerita dan pengalamannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pesan-pesan yang baik, khususnya buat para pilot di luar sana ini ya. Jangan sampai terjadi hal serupa lagi. Takut nih sebagai penumpang kita nih. Kita semua di sini. Oke, baik. Terima kasih. Saya Dwi Anggia mengakhiri Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa. Anda baru saja menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.